Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyetorkan hadis ke-24. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jal annahu qala ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altahu bainakum wa harrama fala tadhalu fatadhamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahaduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastadhi'imuni at'imkum ya ibadi kullukum ari illa man kasautuhu fastaksuni aksakum ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalik fi malki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajuli wa ahidin ma naqasa zalik min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idi wahidin fasa'aluni fa'ataitu kullu insanin mas'altahu ma naqasa zalik mimma indi illa kama yanqusu al-mihtu iza adkhilal bahra ya ibadi innama hiya a'malakum awsiha lakum summa awwafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalik fala yalumanna illa nafsahu rawahu Muslim. Yang mana teman-teman hadis ini bermakna atau menjelaskan mengingatkan kepada kita yaitu pelajaran penting, yaitu bagaimana bahwa para salaf terdahulu selalu berhati-hati. Mereka terpengaruh dengan hadis ini Nabi SAW karena kandungannya yang sangat mendalam dan begitu mengena. Mereka tidak berpengaruh dengan cerita-cerita bualan dan fiktif seperti kebiasaan orang-orang ini. Maka orang-orang ini sangat berbahaya jika terpengaruh oleh membaca novel menyedihkan yang sebenarnya ditulis atas dasar bualan atau hayalan-hayalan mereka saja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut untuk hadis ke-25. Ana Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasin min ashabin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah zahaba ahla dzuri bil ajri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddiquna inna bikulli tasbihatin sadaqatan wa kullan takbiratin sadaqatan wa kullan tahmidati sadaqatan wa kullu tahlilati sadaqatan wa amrun bil ma'rufi sadaqatan wa nahya'an munkar sadaqatan wa fi bad'i ahadikum sadaqatan. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna
syahwatuhu wa yakuna lahu fiha ajrun. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wa wizrun fakazlik iza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Maka hadis ini memberikan penjelasan tentang orang miskin itu adalah yang ingin berlomba-lomba dengan orang kaya, yaitu mereka cemburu baik agar bisa meraih pahala seperti orang kaya yang mudah dalam bersedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada mereka apa yang mereka mampu kerjakan. Maka di sini faedah-faedah dalam hadis ini adalah yang pertama yaitu para sahabat memiliki sifat saling berlomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua yaitu para sahabat menggunakan harta mereka dalam hal kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu dengan bersedekah. Ketiga yang itu dalam amal badaniyah yang dilakukan oleh anggota tubuh mereka, yaitu baik yang kaya maupun yang miskin sama-sama bisa melakukan seperti pada amalan sholat dan puasa. Kadang yang miskin melakukan ibadah dengan bagus dan sempurna daripada orang-orang yang kaya. Seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut untuk hadis ke-25. 26. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu salami minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmi tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqatun wa tu'inu rajula ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tazfa'u lahu 'alaiha mata'a sadaqatun wal kalimatu tayyibatu sadaqatun wa bikulli khutu'atin tamshiha ila salati sadaqatun wa samitun al-adza 'anit tariqi sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maka teman-teman, pelajaran faedah hadis ini yang pertama itu kita bisa mengambil wajibnya sedekah bagi setiap orang-orang dengan setiap anggota badan pada hari-harinya mulai dari matahari terbit, karena yang seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW alaihi sadaqah, yang mana menunjukkan wajibnya bersedekah. Bentuknya dari hal ini adalah yang mana setiap ini merupakan makna daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap paginya atas keselamatan pada diri, baik keselamatan pada tangannya, kakinya dan anggota tubuh lainnya, maka dia bersyukur kepada Allah karena nikmat ini. Mungkin seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan setoran hadis ke-28. Yang mana berbunyi an Abi Najihi al-Irbadi ibn Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mau'izatan wajilta minha al-qulubu wa zarafat minha al-uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatan mawaddatan muwadan fa'ausina qala usikum bitaqwa Allahi azza wa jal wa sam'i wa ta'ati wa in ta'maru alaikum abdun fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafun katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnatil khalafa ar-rasyidin wal mahdi'in adu 'alaiha bin nawaji wa iyyakum wa muhdatsatin al-umuri fa in kulli bid'atin dalalatun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadits hasan sahih. Mana pelajaran yang dapat kita ambil yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangat dalam meraih kebaikan. Kemudian yang kedua yaitu mana kita disyariatkan memberikan nasihat, yaitu muaziah, diberikan kepada tempatnya, dan
sifat nasihat tersebut membekas daripada Syekh Abdul Muhsin menyatakan bahwa muwazi'ah, nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya 3 sifat, yaitu yang pertama al-balaghah, yang mana biasanya ini di bahasanya menyentuh dan jelas, kemudian hati bergetar dan bisa membuat mata menangis. Yang ketiga wasiat perpisahan, yaitu lebih membekas dalam hati. Kemudian yang keempat yaitu hati yang dalam keadaan takut bisa membuat air mata menangis. Jika hati dalam keadaan gelap penuh maksiat, maka air mata tidaklah menangis karena tidak dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang menjadi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan Syekh Abdullah Al-Fari. Cukup sekian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan setoran hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Habal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannata wa yubayi'uni 'anil nari qala laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yasarrahu Allahu 'alaihi ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahajjal baiti thumma qala ala adulluk ala abwabil khairi sumu jannata wa sadaqatu tudfi'un al khati'atu kama yutfi'un al ma'u an nari wa salatun rajuli fi jawfil lail summa tala tatajafa junubuhum anil madaji' hatta iza balagha ya'maluna summa qala ala akhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirawati sanamihi qultu bala ya Rasulullah qala ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihil jihad summa qala ala akhbiruka bimalaki zalik qultu bala ya Rasulullah qala fa'akhadha bilisanihi faqala kafa alayka hadha faqultu ya nabi illah wa inna la mu'akhadun bima natakallamu bihi faqala sakilatska ummaka wa hal yakubbun nas finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa khasa'id alsinatihim rawahu Tirmizi qala hadis hasan sahih. Maka teman-teman, pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil daripada hadis ini yaitu cita-cita para sahabat begitu tinggi. Mereka ingin masuk surga, itulah yang selalu jadi harapan mereka. Bukan hanya ingin mendapatkan 10, 20, 30 dari keuntungan dunia. Masuk surga dan selamat dari neraka adalah kesuksesan dan kebahagiaan sejati, bagaimana disebutkan dalam Al-Quran ya. Kemudian pelajaran kedua itu agama ini mudah, namun bagi siapa yang Allah mudahkan untuknya. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian hadis ke-29. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis arba'in ke-30. An Abi Sa'alabat al-Khashni Jurthumin ibni Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyani fala tabahathu anha. Hadithu hasan rawahu Daraqutni wa ghairuhu. Yang mana pelajaran dan yang pertama yaitu hadis ini adalah jadi dalil bahwa Allah mewajibkan sesuatu pada hamba
setiap perintah adalah di tangan Allah. Syariat terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu fardhu yang mana menjadi wajib, kemudian muharramat yang diharamkan. Maka hudud adalah batasan dan maksud anha yang didiamkan. Allah menjadikan yang wajib itu jelas, yang haram itu jelas, dan batasan Allah itu sangat jelas. Maka kita tidak boleh melampaui batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan untuk hadis ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli ibn Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas wa qala izhadu fid dunya yuhibbuka Allahu wa zahadu fima indan nas yuhibbukan nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Maka faedah hadisnya yang pertama yaitu bahwa sahabat Rasulullah SAW sangat tamak dalam melakukan setiap kebaikan. Mereka adalah manusia yang terdepan dalam melakukan kebaikan daripada yang lainnya. Maka para sahabat ini betul-betul ingin mengetahui suatu amalan yang dapat menyebabkan mereka mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Oleh karena itu mereka menanyakan hal-hal ini kepada Rasulullah SAW.